Mauliate madipasahata rohanami Tuhan muamanami dohot inanami dohot ianak konami remaja dohot naposo Tuhat tama nama balasoni Tuhan muna otima. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Kita akan memulai kebaktian kita di pagi hari ini. Mari kita merendahkan diri saat teduh, berdoa sejenak. Dimulai. Amin. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga,
Engkau telah mengutus anak-Mu Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini untuk membinasakan iblis. Sadarkanlah dan ingatlah kami dengan Roh Kudus, agar kami jangan terlena dalam dosa, tetapi kami hidup dalam damai, sampai kami masuk ke dalam kehidupan kekal, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Engkau melawan yang berbuat jahat, yang semua Kau jatuhkan terhempas, tapi yang rendah hati Kau tinggikan. Mereka akan mendapat berkat. Pada penindas sangat Kau benci, dengan jahatnya berlaku keji. Engkau melawan orang yang lemah, Kau menolongnya dan Kau beri berkat. Hukum Tuhan untuk minggu ini diambil dari titah yang ke-6 dan maksudnya. Begini bunyinya. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita menyakiti serta membahayakan hidup tetangga kita, melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Demikian bunyinya. Mari kita sama-sama minta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kita bernyanyi. Datang sujud menyembah padamu Allahku, ku
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita bernyanyi. Firman Tuhan epistel minggu ini diambil dari Wahyu 4 ayat 8 sampai 11. Wahyu 4 ayat 8 sampai 11. Kita membaca secara bergantian. Demikian bunyinya. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6. Sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Maka tersungkurlah ke-26 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita mendengar lagu pujian Ina Deborah. Kita bernyanyi.
Marilah kita sama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengar lagu pujian Ina Deborah.
Dilanjutkan dengan Kor Inahana. Kita mendengar warta jemaat. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita ikuti sejenak warta jemaat gereja kita pada Minggu 15 Mei 2022. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu kita hari ini Minggu Kantate. Topik minggu, bernyanyilah bagi Tuhan. Yang kedua, ibadah sekolah minggu. Kebaktian sekolah minggu dilaksanakan secara virtual melalui Zoom, mulai pukul 13 WIB. Yang ketiga, kelompok sektor kebaktian minggu dan yang mengisi KOR tanggal 22 Mei 2022. Yang pertama, pukul 7.30, sektor Betani, Roma, Kolose, Korintus. Yang mengisi KOR Ina Kamis, Ina Esther, Ama Salom. Pukul 10, sektor Sion, Galatia, Filipi, Kanaan. Yang mengisi KOR Ina Deborah, Ina Hana, Ama Huria, dan Ama Jericho. Pukul 15, sektor Nazaret, Judea, Efesus, Bethlehem. Yang mengisi KOR NHKBP dan remaja. Keempat, kebaktian sektor. Pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022, kebaktian sektor diadakan di gereja dan juga secara live streaming, dilaksanakan pukul 20 WIB. Yang kelima, persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial. Gereja kita mengucapkan terima kasih banyak untuk jemaat kita yang sudah melunasi persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial sampai bulan Mei 2022.
Dan untuk jemaat kita yang ingin membayar persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial bisa melalui transfer atau bisa disampaikan kepada parhalado sektornya masing-masing. Yang keenam, pertukaran pelayanan firman HKBP Distrik 28 Deboskap. Di minggu kita hari ini diadakan pertukaran pelayanan firman HKBP Distrik 28 Deboskap yang melayani di gereja kita di ibadah pukul 7.30 WIB Pendeta Ebenezer Nababan STH HKBP dari HKBP Villa Duta, yang melayani pukul 10 WIB Pendeta Rintalori Sianturi MTH dari HKBP Sukatani, yang melayani pukul 15 WIB Pendeta Rahmat Tua Munte MTH dari Pendeta Pensiun, dan Pendeta Immanuel Panjaitan MTH melayani di HKBP Villa Duta. Pendeta Esron Tampu Bolon MTH melayani di HKBP Harvest City. Yang ketujuh, persembahan amplop untuk distrik. Di hari Minggu kita mengumpulkan persembahan amplop distrik. Mari kita sampaikan dengan penuh sukacita. Yang kedelapan, anak lahir. Di hari Selasa 26 April 2022 telah dikaruniakan Tuhan seorang anak perempuan di tengah-tengah keluarga Jeffrey Mario Raja Guguk dengan Ibu Lamtiosa Boru Manulang dari sektor Kolose. Anak dan ibu dalam keadaan sehat. Yang kesembilan, ibadah lansia. Pada hari Selasa 17 Mei 2022 diadakan ibadah lansia di gereja kita mulai pukul 15 WIB. Dihimbau untuk jemaat kita yang sudah atau lansia bisa menghadiri acara ibadah tersebut. Yang ke-10, pengisian Google Form pelaksanaan ibadah sekolah minggu tatap muka. Gereja kita mengadakan ibadah sekolah minggu secara tatap muka. Maka dari itu dihimbau untuk orang tua dari anak-anak kita bisa mengisi Google Form persetujuan pelaksanaan ibadah sekolah minggu tatap muka yang telah diberikan guru-guru sekolah minggu. Yang ke-11, mengumpulkan persembahan amplop diakoni sosial. Pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 diadakan persembahan amplop diakoni sosial. Yang ke-12, peneguhan CD. Peneguhan CD untuk pelajar CD angkatan tahun 2021-2022 diadakan di tanggal 26 Juni 2022. Ujian tulisan tanggal 12 Juni 2022, ujian lisan bersama dengan orang tua tanggal 15 Juni 2022. Retreat pelajar CD tanggal 22 sampai dengan 24 Juni 2022. Yang ke-13, kegiatan Pesta Pembangunan Huria. Kegiatan Pesta Pembangunan Huria di minggu kita hari ini yaitu penampilan dari sektor Betania di pukul 7.30 WIB dan sektor Sion di pukul 10 WIB. Yang ke-14, jumlah jemaat yang mengikuti ibadah tanggal 8 Mei 2022 sebanyak 761 orang. 15 jemaat yang berulang tahun. Ulang tahun kelahiran sebanyak 25 orang. Ulang tahun pernikahan 4 kepala keluarga. Pendeta dan Majelis HKBP Cimanggis menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan periode tanggal 9 sampai dengan 15 Mei 2022. Firman Tuhan yang menyempurnakan sukacita mereka tertulis di buku Amsal 3 ayat 16. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Ke-16, persembahan bulanan atau tahunan. Jemaat yang memberikan persembahan bulanan atau tahunan minggu ini 7 kepala keluarga
sejumlah Rp2.050.000. Yang ke-17, persembahan iuran diakoni sosial. Jemaat yang memberikan persembahan iuran diakoni sosial minggu ini sebanyak 5 kepala keluarga sejumlah Rp525.000. 18, keuangan gereja. Huria sebanyak Rp10.156.000. Pembangunan Rp2.913.000. Pusat Rp1.406.000. Berjumlah Rp14.475.000. Jika ada persembahan yang tidak tercantum dalam warta, mohon diinformasikan kepada majelis untuk diperbaiki pada minggu berikutnya. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati persembahan umatnya untuk kemuliaan namanya. Amin. Kita mendengar nyanyian Kor Ama Jeriko.
Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan, 1A Huriah, 1B untuk pembangunan. Tuhan yang Maha Kuasa, Dialah benteng kita. Semua musuh umatnya kan kalah tak berdaya. Si iblis menyesat yang cilik dan kejam, menggoda manusia supaya binasa. Tiada yang menghentikan. Kekuatan kita yang fana tak sanggup melawannya. Pemimpin kita Yesus yang diurapi Allah. Siapakah Dia? Itulah putranya, Sang Kristus menebus pahlawan yang kudus. Dia tetap percaya. Walaupun setan di dunia penuh tiada terkira, janganlah takut dan gentar, kita takkan binasa. Penghulu dunia walaupun menyerang, mustahil kan menang. Kuasanya kan lenyap karena firman Allah. Tuhan yang Maha Kuasa, Dialah benteng kita. Semua musuh umatnya dan kalah tak berdaya. Si iblis menyesat yang cilik dan kejam, menggoda manusia supaya binasa. Tiada yang menghentikan. Kita ulangi ayat 1. Tuhan yang Maha Kuasa, Dialah Pemimpin kita Yesus yang diurapi Allah. Siapakah Dia? Itulah putra
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara dan menguasai hati pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, selamat pagi, selamat hari Minggu. Shalom. Alangkah baiknya saya memperkenalkan diri, walaupun sudah diwartakan tadi. Saya sendiri Pendeta Ebenezer Nababan, sudah menikah dengan Boruni Perrajoku Hula-Hulai Marga Sirait di Palumehut di Bata di Hami, karuniakan Tuhan 3 orang anak, dan saat ini kami tinggal di Bogor, melayani di HKBP Resort Villa Duta Bogor. Asa songon hata Batak borasma dihadak kadangan, horasma dihita nang so masih jalangan, horasma dihita. Baik, makasih Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita terima firman Tuhan, renungan, santapan rohani, kekuatan kita mengarungi kehidupan yang sangat luas ini. Diambil dari firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Keluaran pasal 19 ayat Keluaran 15 ayat 19 sampai ayat 21. Saya membacakan. Mari kita ikuti dalam Alkitab dan hati kita. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Lalu Miriam, nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya. Dan tampillah semua perempuan mengikutinya, memukul rebana serta menari-nari. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka. Menyanyilah bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Sampai di situ perikop kita, Bapak Ibu, saudara-saudara kita memasuki minggu kantate. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Edehon hamuma di Jehovah, ede naik baru. Cantate Domino Canticum Novum, bahasa Latinnya. Nyanyian atau bernyanyi manang ede adalah bagian kehidupan manusia di dunia ini. Begitu dekat hidup ini dengan nyanyian, dengan musik. Bahkan dapat disebut hidup ini adalah nyanyian atau seni. Hampir setiap hari, hampir setiap saat terdengar musik atau nyanyian. Dan kita mencoba menghidupkan televisi, entah di mobil, di handphone, barang-barang elektronik telah diprogrammkan lagu-lagu, nyanyian atau musik. Boleh kita sebut tidak ada hari tanpa nyanyian, tanpa musik. Baik di gereja, baik di kantor, baik di pasar, baik di sekolah, bahkan di pegunungan sekalipun, di ladang terdengar suara nyanyian atau musik. Bapak Ibu, ternyata musik ini sangat menyentuh, sangat menggugah, bahkan sangat membentuk kehidupan. Menurut penelitian ternyata musik itu dapat membentuk karakter jiwa. Makanya para ahli berpendapat kalau boleh, ini bagi kaula muda yang masih keluarga-keluarga baru, yang masih merencanakan untuk mengandung, hamil, melahirkan anak. Ketika si ibu hamil mengandung,
dianjurkan bunyikanlah nyanyian-nyanyian musik yang bagus. Apalagi kalau boleh nyanyian-nyanyian rohani. Karena dengan demikian si anak akan dibentuk karakter jiwanya, rohaninya menjadi karakter yang baik. Tapi jangan lagu-lagu rock misalnya. Dan juga dianjurkan ternyata musik nyanyian itu dapat mencerdaskan otak. Mencerdaskan. Ketika si ibu hamil dianjurkan memutar, mendengarkan musik, alunan musik klasik. Dengan sendirinya katanya si janin di dalam kandungan ibunya akan dicerdaskan otaknya. Dianjurkan lagi dalam survei itu ternyata musik nyanyian, apalagi nyanyian rohani dapat menyembuhkan. Buido edi mengubati akasahit. Makanya dia juga bila kita ada merasa terbeban hidup kita. Masa matak, si baru puas, si baru. Ya, kalau ada beban pikiran kita yang menghimpit kita, curahkan itu, keluarkan itu, naikmu itu melalui apa? Melalui nyanyian. Makanya sebenarnya banyak melodi-melodi yang kita dengar. Itu bagaikan luapan perasaan, luapan pikiran. Dengan kita ungkapkan melalui nyanyian, pesan kita akan semakin lega. Lam tabur pakilalan, lam tenang, lam senang, molo olo hita maredeh. Karena ternyata ketika kita mendengarkan atau mengutarakan nyanyian-nyanyian kemenangan, nyanyian-nyanyian kepercayaan, keyakinan, haporsiang, posniroha, ternyata itu dengan sendirinya membangkitkan hormon-hormon positif. Maaf ini bagi yang ahli pada bidang medikal. Tapi itulah, dengan bernyanyi seseorang itu akan keluar hormon-hormon positif dalam tubuhnya, endorfinnya. Sehingga dengan demikian dia akan makin sehat. Lam sehat domolo, olo mareda apalagi ede napa poso rohana, napa poso nguluna. Jadi mari kita coba terapkan, praktikkan mangnatohodon, naidok ni ahlion. Ternyata itu bisa mengobati apa penyakitmu. Termasuk juga kawan saya, silakan bernyanyi di rumah, di kamar, di dapur, bahkan di kamar mandi sekalipun. Dan memang itu bisa itu menyembuhkan, terapi ya, terapi healing bagi kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Kristus, bagaimana musik nyanyian bagi orang percaya, bagi orang Kristen? Nyanyian tidak terpisahkan dari hidup orang percaya. Dalam sejarah bangsa Israel banyak syair lagu yang kita temukan dalam Alkitab dan dinyanyikan dalam ibadah-ibadah dan pertemuan-pertemuan. Jadi sejak dahulu kala dalam sejarah perjalanan umat Israel, bangsa Allah itu ternyata nyanyian cukup berperan penting dalam hidup keagamaan, dalam hidup rohani mereka. Makanya dalam kitab kita juga banyak kita temukan syair-syair lagu. Misalnya kitab Mazmur, Kidung, Ratapan, dan yang lainnya. Bahkan tokoh-tokoh dalam Alkitab banyak yang kita temukan yang bernyanyi, yang bermusik. Misalnya si Musa bernyanyi dia, si Daud bukan saja bernyanyi tetapi memakai alat-alat musik, kecapi, seruling dan lain sebagainya. Deborah, Hana, bahkan Yesus sendiri bernyanyi di dalam hidupnya. Ya, kita coba kita gali dalam Alkitab Bapak Ibu. Tokoh Joshua, dia mampu merobohkan tembok Jeriko melalui suara trompet sangkakala bangsa Israel. Luar biasa dampak pengaruh dari musik nyanyian dalam kehidupan umat Israel. Bisa merobohkan tembok yang begitu kuat itu. Tapi berkat trompet, berkat suara musik. Tokoh Alkitab juga Paulus atau Silas mampu bertahan di penjara. Tengah malam terjadi gempa, lepas rantai
dan mereka lepas. Jadi ketika Paulus diikat, ditawan, dipenjarakan, lalu mereka bernyanyi, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, terjadi mujizat. Masa halungangan pakorhon ni edena naharuar, edde partugion, edde haporsiau, sehingga rantai lepas, pintu penjara terbuka dan mereka bebas. Ada tokoh juga ini namanya si Caruso, seorang penyanyi tenor terkenal mampu memecahkan kaca jendela hanya dengan kekuatan getaran suaranya. Luar biasa, pengaruh suara, pengaruh musik, pengaruh nyanyian, dia mampu memecahkan kaca jendela. Luar biasa. Dan menurut catatannya, ini Billy Graham, kalau kita pernah baca Bapak Ibu, seorang pengkhotbah populer Amerika berkata, sebuah nyanyian pujian lebih kuat pengaruhnya dari 100 khotbah. Jadi kumogo edde puji-pujian ini mempengaruhi roha pikiran yang jolma siap jamita. Lebih kuat dia mempengaruhi hati pikiran manusia nyanyian itu ketimbang khotbah. Mengapa Billy Graham katakan itu? Ketika Billy Graham mengadakan KKR, kebaktian kebangunan rohani, pendengar khotbahnya yang puluhan ribu orang terpukau mendengar hebatnya khotbahnya, berapi-apinya khotbahnya. Tetapi tiba-tiba terdengar alunan musik, nyanyian seorang wanita penyanyi negro yang bernama Ethel Witter. Lambat laun pendengar khotbah Billy Graham mengarahkan telinganya ke arah nyanyian itu, ke arah penyanyi itu, dan berangsur-angsur meninggalkan Billy Graham. Inilah luar biasa pengaruh nyanyian. Ternyata nyanyian itu bisa daya tarik tersendiri bagi setiap orang, bagi jiwa-jiwa yang mendengarkannya. Orang itu lebih intim terhadap nyanyian pujian ketimbang khotbah. Itulah sebabnya Billy Graham merekrut Ethel menjadi mitranya dalam setiap kebaktian rohani. Inilah Bapak Ibu saudara-saudara gambaran betapa nyanyian itu sungguh mempunyai dampak, sungguh sangat berpengaruh, sungguh sangat menentukan dalam kehidupan orang percaya juga, termasuk dalam tugas-tugas pemberitaan, tugas-tugas penginjilan. Bahkan disebut tadi lebih hebat nyanyian itu mempengaruhi manusia ketimbang khotbah-khotbah sekelas Billy Graham. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Kantat ini mengajak kita menyanyikan nyanyian baru. Apa itu nyanyian? Kita tahu nyanyian adalah ungkapan perasaan, ekspresi jiwa, kepuasan nipak kilalaan yang keluar dari hati yang paling dalam. Itu edeng goda sasitong. Ikon naharuar doi bagaikan luapan perasaan, luapan pakilalaan. Oleh karena itulah beragam jenis nyanyian musik, termasuk di buku nyanyian HKBP, ya. Jadi arung doi edde songon nalungun, edde songon mangelet, arung doi edde naik semangat, ikon nagirang, ikon penuh sukacita dia menyanyikan. Karena memang itulah nyanyian mengungkapkan apa yang terkandung dalam hati seseorang. Di buruh hita kadamang daerang misalnya songon si Huta Barat, mulu margita rawito. Jadi dengan nyanyian itu diungkapkan bereng maaf jadi diungkapkan kerinduannya ketika kau mendengar nyanyianku, gitarku, ternyata disitulah
Satu kali, dua kali, masih ku maafkan. Seseorang itu mengungkapkan hatinya sebenarnya, rasa kesalnya, ya, bahkan rasa bencinya. Jangan coba-coba lagi mengulangi perbuatanmu, tindakanmu yang tidak bagus itu. Jadi diungkapkan itu, dipuaskan itu, sehingga akan perasaannya lega dan tenang. Nyanyian orang percaya adalah nyanyian rohani, pertodion, yang lahir dan puas karena iman percayanya kepada Allah. Adalah suatu nyanyian puji-pujian karena pengenalan, persekutuan, pengalaman hidup dengan Allah. Itu mulu ede pertodion. Agar kita bedakan dengan lagu-lagu duniawi. Apalagi saat ini Bapak Ibu sudah marak, ya. Aina suboto mare di song nawon, abui nungai, banyak space, banyak nungai ruang-ruang, termasuk misalnya sedang apa membumi nungai TikTok kate, TikTok, ibarat mare deh, nang pe, maaf, saya coba lihat ternyata remaja muda ini sudah terpengaruh dengan cara model TikTok. Akhirnya banyak apa yang kita lihat itu, waduh, lagu-lagu yang mungkin merangsang, memancing kedagingan. Itu ya baru kamu remaja song ne pengegol-engol daging ngarubuti gabi mengundang ke tidak baik misalnya. Silakan pakai sarana, ya, kemajuan teknologi sekarang, tapi harus kita sharing, ya, harus kita filter mana yang layak kita pakai, musik-musik seperti apa yang layak kita pakai untuk menggembirakan kita dan juga publik orang lain sama kita. Minggu kantate nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Nyanyian baru bukan berarti harus nyanyian lagu yang baru dikubah, seri baru, tetapi adalah nyanyian yang diungkapkan melalui penghayatan iman yang diekspresikan orang yang telah dibarui Allah. Nyanyian baru adalah nyanyian yang lahir dari pengenalan, dari pengakuan, kesaksian, iman, pengharapan akan perbuatan Allah. Nyanyian baru adalah nyanyian yang harmonis dan integrasi, seirama, saurdot merhasa daun dengan pola hidup doh parangena. Jadi lagu kor yang sudah lama pun, yang jadul sekalipun, boleh menjadi nyanyian baru bila dihayati dengan diresapi secara baru. Itulah nyanyian kantate, nyanyian baru dan kepola, gubahan baru, ciptaan baru, asai edenai baru. Nah pinangido di bata tidak. Lagu-lagu jadul, lagu-lagu masa lalu pun bila kita nyanyikan itu secara baru, dalam arti kita renungkan, kita resapi, kita hayati itu, itulah menjadi nyanyian baru. Kalau kita sebut nyanyian baru, nyanyian rohani, nyanyian partodion yang baru adalah ketika kita secara baru mengupdate penghayatan kita, menyanyikan itu, mengekspresikan itu sesuai dengan konteks kita masing-masing saat ini. Itulah yang disebut dengan nyanyian baru. Mulai dibatahi tanong mangedehun jahoba, mangedehun edenai baru. Hai baruon na pinanggilo dibata ima adong harmonisasi. Jadi nyanyian yang bagus adalah tercipta harmonisasi. Suara sopran, alto, tenor, bass terjadi harmonisasi. Itu juga nyanyian baru. Ketika kita menyanyikan dengan bibir mulut kita, nyanyian iman itu, nyanyian rohani itu seirama dengan perlakuan kita, perbuatan kita. Itulah nyanyian baru. Amin amanginang. Budo setabi rupane luar biasa. Talmisna hita marede di gereja bukan? Ulan Yesus dohu bandongak. Begitu enak, begitu indah dinyanyikan di gereja. Tapi begitu keluar gereja, siapa yang diimani? Siapa yang percayai? Kalau dengan perkartu joker do didewakan bukan? Manang kartu as, upos dorhana tu joker, tu kartu as daripada anggona kinta budo hola jauh bodo. Begitu keluar ketika datang tidak ada masalah. Dan kita Somal di dalam daerah Sumatera Utara ada jembatan
si jembatan dia teh, si Sera-Sera. Yang saya ditanya itu jembatan yang angker ya. Nah, memang sudah banyak memakan korban. Akhirnya karena ini angker, tempat yang menakutkan jembatan ini, setiap orang yang mau melewati jembatan ini harus bernyanyi. Mereka bernyanyi, Ulan Yesus doba. Nah, memang didongani Tuhan sudah melewati jembatan itu. Karena memang. Tetapi begitu lewat jembatan si Sera-Sera apa? Kemana kau pergi, mari dan sudah. Bukan Bapak Ibu, nyanyian baru adalah seirama hati pikiran kita di gereja dan di lapangan kehidupan, di rumah, di kantor, di sekolah, di pasar, di mana saja harus seirama. Bukan hanya di gereja kita percaya kepada Tuhan, tetapi di mana saja kita harus percaya kepada Tuhan. Amin. Dan itu Bapak Ibu yang mau kita hayati, resapi melalui khotbah ini. Nyanyian baru itu adalah nyanyian yang dihayati secara iman, yang dilihat mata imannya apa, bagaimana hubungannya, bagaimana Tuhan dalam hidupnya, bagaimana kedahsyatan Tuhan dalam hidupnya, bagaimana cinta kasih Tuhan dalam hidupnya. Dan itu terjadi ketika bangsa Israel baru keluar dari perbudakan Mesir. Kita tahu sedikit, sekitar kurang lebih 400 tahun mereka dijajah, diperbudak, ditindas oleh Firaun. Lalu Tuhan mendengar seruan jeritan orang-orang percaya, jeritan seruan bangsanya Israel. Lalu Tuhan mengutus hambanya Musa. Sungguh luar biasa, tidak mudah bagaimana membebaskan, membawa umat Israel keluar dari perbudakan Mesir. Harus berbagai cara-cara Tuhan untuk melunakkan, melembabkan hati Firaun dengan 10 tulah. Hukuman, kalau tulah pertama tongkat menjadi ular. Oh, para ahlinya Mesir juga mampu. Ketika Tuhan menjadikan air jadi darah, mereka belum takut. Hingga pada akhirnya tulah ke-10, Tuhan mendatangkan hukuman. Setiap anak sulung harus mati. Dan ternyata ketika itu Firaun baru mengalah. Menyerah kepada Tuhan, kuasa Tuhan. Tidak bisa lagi ditandingi. Ketika semua anak sulung Mesir terbunuh mati oleh malaikat pencabut nyawa malam hari itu. Dengan sendirinya Firaun memperbolehkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dipimpin oleh Musa. Tetapi Bapak Ibu, ketika bangsa Israel berjalan di perjalanan menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian, tidak begitu mulus. Masih banyak tantangan, rintangan. Ketika mereka sudah menyelusuri perjalanan itu, ternyata ada Laut Merah, Laut Teberau yang menghempang perjalanan mereka. Nah, ketika mereka sudah mendekati Laut Merah, ternyata Firaun yang kepala keras tengkuk, si Jubal Rukung, si Firaun berubah kembali hatinya yang sebelumnya telah memperbolehkan umat Israel keluar, tapi berubah. Dia ingin lagi memperbudak, menjajah bangsa Israel. Sehingga dengan cepatnya dia mengutus pasukannya dengan kuda perang, kereta perangnya untuk mengejar bangsa Israel yang telah berjalan jauh sedemikian rupa mendekati Laut Teberau. Posisi bangsa Israel, posisi terjepit. Sudah dikejar pasukan Firaun dari belakang, ternyata di depan terganjal, terhempang lautan merah. Tapi di situlah Bapak Ibu mau kita dalami, sebenarnya bagi Tuhan, bagi orang percaya, tiada yang mustahil. Tuhan berkata, ketika pintu pertama tertutup, jangan berputus asa, masih ada pintu kedua. Ketika pintu pertama, pintu kedua tertutup, coba yakinkan dirimu, hidupmu masih dimungkinkan pintu ketiga. Amin. Amin. Ini mau buat pos rohata, unang babiar hita, nang pegurang hamolon, nameng hempang, nama dudoni, naneng makapi kita. Yakinkan hidup, percayakan. Dan disitulah Musa sebagai pemimpin. Di tengah kepanikan, ada kejaran dari belakang, terhempang, terapat di jolo. Lalu dia berdoa, berseru kepada Tuhan, bagaimana ini? Lalu datang perintah Tuhan, ayo ulurkan tanganmu, tongkatmu ke atas laut itu. Musa sebagai hamba taat patuh terhadap perintah Tuhan. Lalu Laut Teberau, Laut Merah terbelah dua.
pintu keluar Exodus dari bangsa. Maka bangsa itu berjalan di laut yang kering. Mereka cepat karena kejaran dari belakang. Begitu bangsa Israel telah berjalan di lautan yang kering, datang pasukan Firaun yang mengejar dari belakang. Kira-kira sudah hampir selesai bangsa Israel. Lalu pasukan Firaun terus mengejar, dan ketika mereka berada di tengah, lalu Tuhan memerintahkan, ayo angkat tongkatmu ke laut. Lalu Musa mengangkatnya hingga laut juga menyatu. Gabe dilikup pema pasukan kuda perang ni Raja Firaun gabe marmatean mermaupan ma bangsui huaso nai hagugun nai kehebatan nai ketangkasan nai. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kuasa Tuhan lebih tinggi dari kuasa-kuasa apapun di dunia ini. Kuasa kegelapan, kuasa-kuasa dunia, termasuk kecanggihan-kecanggihan teknologi. Inilah Bapak Ibu untuk kita renungkan bersama. Danga dong nas tubar di bata. Mulai sepatah cukup behutuk pak. Ingat Tuhan ini, jauh Tuhan ini. Datanglah kepada kau, kamu yang letih lesu, berserulah kepada Tuhan dan percayalah kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak. Amin, amin, amin. Ini sukacita kita sebagai umat Tuhan, dan ternyata itulah yang terjadi, menjadi peristiwa yang dahsyat, peristiwa yang sungguh luar biasa, keajaiban yang belum pernah dilihat, yang belum pernah didengar, yang belum dialami, tapi itu Tuhan lakukan demi keselamatan umat Israel dari perbudakan, demi pembebasan umatnya dari tanah Mesir. Oleh karena itulah, sebagai umat Tuhan, sebagai pilihan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, ketika kita menyaksikan kedahsyatan Tuhan, keagungan Tuhan, kemuliaan Tuhan, kekudusan Tuhan, ketika kita melihat tangan Tuhan yang begitu kuat untuk membebaskan, untuk menyelamatkan, maka Miriam, seorang perempuan nabiah, saudaranya Harun, saudaranya Musa, langsung sempat tergerak jiwanya, mengekspresikan, mengungkapkan rasa sukanya, rasa senangnya, rasa gembiranya bahwa Tuhan telah menyelamatkan mereka, bahwa Tuhan telah membebaskan mereka dan menghukum musuh-musuhnya dan menghancurkan kuda perang dari Firaun. Lalu mereka bernyanyi, lalu mereka berkantate, lalu mereka bersorak-sorai untuk meninggikan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Amin, amin, amin. Dan inilah Bapak Ibu, kalau kita sadar sebenarnya banyak hal mendasar kita harus mampu berkantate, ikut taideho do Jehovah, karena dengan bernyanyi kita mau bersaksi, kita mau memberitakan keagungan Tuhan, kedahsyatan Tuhan, kemahakasihan Tuhan, pemurah Tuhan itu. Kalau kita sadar melihat diri kita, inilah kita, tubuh kita, fisik kita, sedemikian rupa, dari setetes bernuansa cair di dalam tubuh kandungan ibu kita. Lalu itu dibentuk sedemikian rupa, dan menurut para ahli luar biasa urat-urat saraf dalam tubuh seseorang, tapi itu sedemikian rupa diatur, ditenun, diletakkan mata kita, telinga kita, mulut kita, dan sebagai rambut kita. Coba Bapak Ibu, siapa kita dari antara kita yang mampu berbuat demikian? Bukankah itu keajaiban Tuhan, kebakasan Tuhan? Sedemikian rupa kita dicipta luar biasa. Dan kita tang tamah kita maduk mulai yang mengenang Tuhani di topa hita meriti nato rasta inangta di tubuh kita songonon perpiak ni daging taun uli-uli jeges-jeges kanteng-kanteng tampan-tampan. Bukankah kita pantut untuk bersyukur? Ahama indehono lau mamuji di bata, guk hagugoni di bata, guk luar biasa papahenan di bata. Ketika 2 tahun yang lalu kita menghadapi diterpa yang kita sebut penyakit virus COVID-19 yang bagaikan malaikat pencabut nyawa, sehingga kita harus mengurung diri, tidak bebas keluar, melakukan aktivitas harus di rumah. Seolah-olah malaikat pencabut nyawa itu berkeliaran di luar. Siapa yang keluar akan ditikam, akan dibunuh, akan dimatikan. Tapi puji Tuhan, kita selamat sampai saat ini. Tuhan lindungi kita dibebaskan
dari penyakit. Walaupun kita dengar saat ini ada penyakit baru katanya, penyakit hepatitis akut. Misteri katanya juga. Tapi itu kita perlu kita takut. Percayakan hidup kepada Tuhan, percayakan tubuhmu, percayakan pikiran, percayakan jiwamu dan pekerjaanmu kepada Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Banyak cara Tuhan untuk melindungi kita. Banyak cara Tuhan untuk memelihara, memberikan apa yang kita perlukan. Ketika kita buntu, suka utuh-utuh talah memikiri akan adong dengan luta. Biar jangan takut. Sedangkan burung-burung di udara Tuhan pelihara. Apalagi kita ini makhluk ciptaan Tuhan, mulia. Tuhan akan mencukupkan apa yang kita perlukan. Oleh karenanya berkatalah, muliakanlah Tuhan. Karena dengan bernyanyi kita akan merasakan, akan melihat kebaikan, kemurahan Tuhan dan berkat-berkat Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, jangan lupakan kebaikannya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa surgawi, dalam Kristus Yesus sungguh besar kasih setiamu melampaui segala persoalan, pergumulan, derita, penyakit yang kami alami. Tanganmu yang kuat, jangkauanmu yang sungguh dalam, luas itu melindungi kehidupan kami dari hari ke hari, bulan ke bulan, hingga saat ini kami telah masuk ke minggu kantate, minggu yang mengajak umat percaya orang Kristen dan kami untuk menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Dengan bernyanyi kami akan dimenangkan menghadapi pergumulan. Dengan bernyanyi hati kami bisa teduh, sejuk, tenang dan bahagia. Kalaupun kami berhadapan dengan berbagai persoalan, berbagai pergumulan pribadi, keluarga, persoalan ekonomi, persoalan kesehatan, persoalan anak-anak dan yang lainnya. Sebagaimana bangsa Israel di tengah ancaman, di tengah kejar-kejaran, Tuhan melakukan solusi, jalan keluar dari segala persoalan, dari kejaran itu. Dan Tuhan selamatkan mereka. Dan musuh-musuh Tuhan itu Tuhan lenyapkan, Tuhan tenggelamkan di Laut Merah. Oleh karenanya bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa dan saudaranya Harun dan Miriam, dengan nyanyian, dengan arbab, rebana, dengan tari-tarian mereka mengumandangkan pujian, meninggikan Tuhan, memuliakan Tuhan. Itulah juga renungan bagi kami ketika kami mengenal kebaikan Tuhan, kemakuasaan Tuhan untuk menyelamatkan kami melewati masa-masa yang sulit, yang sukar itu. Baiklah kami menjadi umat manusia yang mau bersyukur, yang mau berterima kasih kepada Tuhan, sehingga kami beroleh hidup yang damai, yang bahagia dan dimenangkan. Berkati gerejamu ini Tuhan, pelayanan dan kegiatan, pelayanan pendeta, para perhalado dan semua dewan, seksi-seksi, seluruh pengurus, sehingga melalui gerejamu HKBP Cimanggis ini nama Tuhan semakin dipermuliakan, kerajaan Allah semakin bertumbuh dan berkembang menjadi garam dan terang di tengah lingkungan masyarakat sekitar kami. Dan melalui gerejamu ini nama Tuhan semakin dipermuliakan. Inilah doa pujian, doa syukur, nyanyian kantate kami bagi Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Mari kita puji Tuhan dengan nyanyian sambil mengumpulkan persembahan ke depan.
meneruskan ayat 2, jemaat kami undang berdiri. Memasmurkan firman dan perdamaian, dan redakan permusuhan, iri hati dan dendam. Kedamaian dari Tuhan haruslah diwujudkan. Kemurahan hati kita tanda orang beriman. Berbahagialah semua yang lakukan firman-Nya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami gunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah karunia berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ya, Bapak Ibu jemaat Tuhan, dengan ini kami majelis Perhalado dan para pelayan petugas ibadah malam hari ini mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu, selamat berkantate. Horas. Horas.
622 ya.